beberapa minggu kemarin mungkin kita semuanya juga mendapatkan tawaran. Ada Habib Umar nih mau datang, ada Habib Umar nih mau hadir gak? Ya Allah, Masya Allah, harus lagi. Tiba-tiba panitia menghubungi, Irfan, bisa nggak jadi MC? Gemeter. Kenapa? Gemeter lah, itu kesempatan yang luar biasa. Bisa bertemu nanti dengan beliau secara langsung. Tahu Habib Umar? Tahu lah. Insya Allah langsung turunan dari Muhammad SAW kita bisa bertemu secara langsung. Betul. Bahkan saya beberapa kali membaca dan melihat videonya, katanya langkahnya, cara bicaranya, tingkah laku itu benar-benar mirip dengan Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Hadirin, kalau buat tengah-tengah kita sudah hadir Habib Umar. Habib Umar sudah bersama-sama dengan kita semua di sini. Tapi sebelumnya, teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Cuping Topan dan juga Ustadz Sabto Wibowo. Beliau ini adalah penyandang tunanetra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Alhamdulillahi khaliqina wa khaliqikum wa khaliqis samawati wal ardi wa kulli syai'. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu.
منهم مبتدأنا وإليه مرجعنا ومصيرنا. Daripada Allah kita datang dan juga kepada Allah kita akan kembali. وتشاركنا وإياكم في قضاء حياة على ظهر الأرض من هذا الجنس المكرم جنس بني آدم. Dan kita memiliki persamaan bahwasanya kita melalui fase kehidupan kita di muka bumi ini sebagai bagian daripada umat manusia, sebuah ras yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. كل واحد منا مر في تكوين جسده هذا الحاضر الآن بيننا من مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة. Setiap kita yang hadir di sini melalui proses daripada ciptaan yang diciptakan oleh Allah kepada kita adalah bermula daripada air mani, kemudian kepada darah, kemudian menjadi segumpal daging. وبعد المضغة تحول جسده إلى هيكل عظمي ثم كسيت العظام لحما ثم نفخ الروح فكان شيئا آخر. Dan setelah gumpalan daging maka menjadi berbentuk sebuah tubuh yang di dalamnya ada tulang, kemudian diliput dengan daging dan kulit di luarnya, dan jadilah manusia yang ditiupkan ke dalamnya ruh. ثم خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد. Lalu kemudian lahir daripada perut ibunya, tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi kepadanya. Allah kasih kepada dia pandangan, Allah kasih kepada dia hati, Allah kasih kepada dia pendengaran. أين تقدمات الإنسان وتطوره على مدار القرون لما لم تمس هذه الأشياء الأصيلة الثابتة؟ Di mana gerangan kemajuan berfikir manusia yang berjalan berabad-abad, kenapa mereka tidak sampai kepada pertanyaan siapa gerangan yang mengatur fase-fase yang dilalui oleh manusia ini tatkala mereka hidup di dunia? إذن فحقيقة ما يقبل التغير والتطور هو الوسائل والأسباب والآلات التي يقضي بها الإنسان شيئا من الأغراض في الحياة الدنيا. Dengan kalau kita ingin mengetahui tentang kemajuan, itu adalah kemajuan pada alat, pada teknologi, pada hal-hal yang boleh dijadikan sebagai sebab untuk manusia memerlukan kepada sebab itu, tapi tidak ada satu kemajuan yang boleh merubah ketentuan qada'-qadar-nya Allah pada ciptaan manusia pada fasa-fasa yang disebutkan tadi. وكل هذه الآلات التي تقبل التغيرات والتطورات مستفيدة ومنتفعة وقائم تطورها على تكوين الأرض بهذه الصورة، وجعل الشمس والقمر من فوقنا وجعل السماء من فوقنا، وعلى ما رتب الخالق من نزول الأمطار ومن تجاذبات وتفاعلات للماديات بما رتبه هو سبحانه وتعالى. Dan daripada semua alat-alat yang menjadi ukuran kemodernan seseorang dan kemajuan suatu negeri dan suatu bangsa tersebut, tidak yang kita pakai untuk daripada keperluan duniawi kita. Tidakkah mereka berpikir akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alat berupa matahari, bulan, bumi, perputarannya, angin, pergerakannya, yang dari itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, musim-musim yang berbeda-beda, turunnya hujan ataupun kemarau, dan siapa gerangan yang mengatur itu semua melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. ولم يتزل الهيئة أن الإنسان يبصر بعينين ويسمع بأذنين ويتكلم بشفتين من عهد آدم إلى اليوم. Dan kalau kita melihat bagaimana hebatnya daripada ciptaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kemajuan yang ada di zaman ini, daripada dulu sampai sekarang manusia itu memandang dengan kedua matanya, mendengar dengan kedua telinganya. Siapa yang boleh membuat seperti itu daripada kemajuan yang ada zaman ini?
Anda yang ingin bertanya silakan langsung berbaris di depan mikrofon. Oke, tenang sebentar, Ya. supaya teratur. Nanti kita akan atur urutannya. Pertama dari sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya ini kan pemuda yang memulai taubat ya, Bim, ya. Tapi saya itu disajikan dengan pengajian-pengajian yang banyak menjelek-jelekan satu sama lain di antara mereka. Di pengajian-pengajian mereka, ya. Ketika saya membuka sosial media, banyak juga konten-konten dakwah yang saling menjelekkan satu sama lain, Bim. Jadi saya itu seperti apa, Bim? Seperti apa, Bim? Karena saya ingin masuk surga, tapi saya bingung seperti apa caranya, Bim. Terima kasih. وجود هذا الخاطر في قلبك رسل من رسل النور الرحمن سبحانه وتعالى أرسله إليك، فلبي نداءه سبحانه وتعالى، ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه لا تتأخر عن التوبة ولا تحتقر أحدا من خلقه لأنهم صنعته وهو الذي صنعهم. Keberadaan fikiran ini di dalam hatimu itu adalah sebuah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, kiriman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menarik engkau kepadanya. Maka jangan pikiran ini membuat engkau mundur dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjut di dalam menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومهما رأيت من يؤذيك أو يسبك أو يحتقرك فاعلم أنك أمام خيارين، خيار أن ترد عليه بمثل كلامه وتسلم من العذاب ويسقط حقك، وخيار أن تصبر على ذلك ويرتفع قدرك عند الله وتعظم أجورك. Dan ketika engkau menghadapi omongan orang yang mencemooh dan merendahkan engkau, maka kita dihadapi kepada pilihan untuk kita berucap ucapan yang sama seperti dia membalasnya, atau dengan kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada omongan-omongan tersebut. يكون الذي اعتدى عليك أو تطاول عليك سبب في قربك من ربك ومرضاة ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجوع من الطائف قال في الدعاء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أسعد. Dan ketika engkau menghadapi daripada cacian, makian dan intimidasi terhadap engkau yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, maka bayangkanlah Nabi Muhammad SAW yang ketika pulang dari Taif setelah dilempari, diganggu, tubuhnya berdarah-darah dan babak belur, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan gangguan mereka. وخذ الفائدة الكبيرة، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من العقيم الوالد والضال الواجد والضمان الوارد. Dan ambillah sebuah hadis dari Nabi Muhammad, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang mukmin melebihi seseorang yang tadinya mandul kemudian tahu bisa melahirkan anak, daripada seseorang yang tadinya tersesat kemudian menemukan jalan untuk pulang, daripada seseorang yang kehilangan bekalnya di padang pasir kemudian dia hampir mati dan menemukan bekalnya dan bisa hidup kembali. فهو الغني عنا ومع ذلك يفرح بتوبتنا رحمة بنا. Allah nggak butuh kepada taubatnya kita dan taatnya kita. Namun Allah Ta'ala bergembira dan ridha manakala kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita yang untung dengan kita taubat bukan Allah. إلهنا نعم الإله إلهنا نعم الرب ربنا. Alhamdulillah, sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhannya kita, penciptanya kita Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terjawab ya. Terima kasih. Terus silakan Mas. Jadi perempuan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri. Izin sebelumnya untuk para guru-guru kami, Habib Cid dan juga Habib Ayu, Habib khusus Habib Umar bin Hafiz. Saya pernah jauh-jauh ke Yaman, tapi Allah gak izinin untuk ketemu beliau. Tapi hari ini dibantu oleh sahabat saya sejak pertama kali saya hijrah di Taif mempertemukan saya dengan beliau, dan alhamdulillah saya bisa memandang wajah guru-guru kami. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan selalu membimbing kita untuk sama-sama kumpul di surganya Allah. Pertanyaan saya, mungkin dari pertanyaan saya dibenci,
saya akan tidak disukai, tapi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena saya sayang dengan mereka-mereka. Sebagai public figure dan influencer, saya mau bertanya bagaimana sikap kami Habib dalam melihat perkembangan LGBT yang sangat meresahkan di media sosial, di televisi, di mana-mana. Dan kami tidak ingin keturunan kami mengikutinya dan menjadi celaka, bahkan kami tidak mau menerima azab Allah. Bagaimana kami bisa melakukan syiar yang seperti Habib ajarkan dengan kelembutan, tanpa benci, tanpa kekasaran, dan tetap dengan semua ilmu yang Habib berikan. Yang kedua, bagaimana juga sikap kami sebagai muslimah, khususnya influencer, menanggapi orang yang dengan sengaja merendahkan Islam dengan atribut Islam, menggunakan atribut Islam dan melakukan kemaksiatan depan umum, memposting secara besar-besaran dan memviralkan itu semua. Kami juga ingin melakukan itu dengan kelembutan, tidak menjadi pecah belah, tidak menjadi hal-hal yang menjadi fitnah di kemudian hari. Dan yang ketiga, doain saya Habib, saya bisa menjadi wanita solehah, istri solehah buat suami saya Habib Muslan, dan juga saya menjadi wanita solehah untuk anak-anak saya kelak. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Putri. مهما احتقرك من احتقرك من الناس فهل ترضين أن يقابل ذلك أن يفرح الله بأوبتك ورجوعك وطاعتك وأن يستغفر لك نبي خير خلقه صلى الله عليه وسلم. Seburuk apapun orang merendahkan kita, merendahkan engkau dengan ucapan mereka, makian mereka, akan tetapi bukankah imbalannya adalah kegembiraan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا استحضرت عظمة هذا صغر احتقار المحتقرين، بل هم يحتاجون إلى من يرحمهم في حالتهم هذه، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Dan apabila engkau menyadari akan hal ini, bahwasanya mendapatkan, apabila kita tidak menanggapinya dengan keburukan pula, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di dalam hadis disebutkan cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. Wa amma atba'ukum man sami'tum minhum ihtiqaran lidinin wa ghairihi fa antum umana irhamuhum wa tasharrafu bi an tanubu an rasulillah fi at-talattuf bihim wal rahmah wa husn al-bayan lahum li hatta la yaqa'u fi ma yuhlikuhum fi ad-dunya wal akhirah. Adapun media yang sampai kepada kita dari orang-orang yang merendahkan daripada agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang buta akan agama ini, yang perlu patut kita kasihani dan kita rahmati orang-orang tersebut, karena telah memberikan persepsi, mendapatkan persepsi yang buruk tentang agama ini. Maka rahmati dan kasihani mereka dan berharap agar hidayat Allah Ta'ala datang kepada mereka sekalian. فلا تبخلوا عليهم بالنصيحة وتشرفوا أن تكونوا بذلك نوابا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية. النصيحة التي تجمع بين اللطف والرحمة والجد والحزم. Jangan pelit kepada orang-orang tersebut untuk memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang menggabungkan dua hal. Nasihat yang terbungkus dengan kemasan rahmat, kasih sayang dan cinta dan ketulusan, akan tetapi juga dengan prinsip dan ketegasan. ربما يصغون للواحد منكم أكثر مما يصغون لمن ينصحهم من غيرهم أو من عالم أو غيره، فتكون أنت المؤثر فيهم وأنت السبب لنيل الدرجة عند الله. Barangkali orang tersebut yang kita nasihati akan banyak terpengaruh dengan nasihat kita lebih daripada apa yang dia dapat daripada pengaruh-pengaruh yang memprovokasi dia untuk melakukan kejahatan atau keburukan, penghinaan terhadap Islam tersebut, dan engkau pun menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من دون أن ينقص من أجورهم شيء. Sebab yang mengajak orang kepada kebaikan dan hidayat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti nasihatnya dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Intinya jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, seperti itu mungkin ya, menghadapi apapun itu.
Seperti itu mungkin. Lanjut. Baik, silakan Pak. Kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikatnya hilang sama sekali. Terus bagaimana kami untuk memanajemen kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah, Habib ini menambah cintaan kami sama Rasulullah. Kepada Habib ini menambah cintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Satu ada permintaan lagi. Kalau boleh Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib, nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarif. Salat bijahil Habib, salat bijahil Habib. Ziarah tarif, ya tarimu ala, ya tarimu ala, ya tarimu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jindan untuk diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali, Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Ma dzakartumuhu فإن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul SAW tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala, maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. لا تقر المعصية ولا تقر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain. Akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempuh jalan hidayah dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فنوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وخفت على نفسك فرتب لنفسك ترتيب أن تكون في مكان لا خوف عليك فيه. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. أما التوبة إلى الله فلا تبخل بها عن نفسك ولا تتكاعس عنها ولا تتكاسل، فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى. وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذ العدو وتقريبك إليه. فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر. فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan,
Sebab ya syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang sering kali, berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. Kama arada aduka yukhziyak bima'siyati rabbik fa akhzihi anta bitauba ila rabbik. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. ولما جاء بعض السفهاء فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لأغيظن من أمرك بشر أنت في حل وأنت مسامح وغفر الله لك قال أنا الآن أغضت الذي أمرك بسر وهو الشيطان. Ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan, dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau, tetap saya cinta kepada kamu, sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعة النور إليك أن تقرأ اسم الجلال اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الحاء 66 مرة كل ليلة. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. وتقرأ 7 مرات من سورة الناس في الصباح وفي المساء. Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marwahid. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali. ومرحبا بولدك يكمل دراسته في دار العيدروس ويتحول إلى دار المصطفى. Dan saya menerima anak kamu apabila dia sudah menyelesaikan pelajarannya di Darul Aidrus, dia boleh datang kapan waktu ke Darul Mustafa. وأنت في وقت تزور دار المصطفى ويكون حالك أحسن وأحسن. Dan kamu nanti suatu waktu insya Allah bisa datang berziarah ke Darul Mustafa, dan keadaanmu insya Allah akan jauh menjadi lebih baik dan makin dekat lagi kepada Allah. نرجو أن تأتي سنة الآتية مثل هذه يا حبيبي. إن شاء الله كلما جينا وجدنا فرصة نعقد الاجتماع معكم إن شاء الله تعالى، وكذلك في أوقات أخرى ينوب عنا من أحبابنا وأخواننا من يجالسكم في الله تعالى. Insya Allah nanti kapan waktu kita datang ke sini lagi, dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi, duduk bersama-sama, dan juga insya Allah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saja, tetapi berkelanjutan dan di follow up untuk ke depannya. Maaf, tadi pertanyaan dari Kartika Putri belum terjawab mengenai bagaimana dengan maraknya LGBT dalam bata LGBT. Satu lagi tadi, bagaimana melihat orang dengan atribut keislaman tapi melakukan kemaksiatan. Contoh, maaf, ada misal pengajar atau ustadz tapi maaf ya, memperkosa santrinya, atau orang menggunakan jilbab tapi menggunakan kemaksiatan. دواء ذلك كله ما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Cara untuk menghadapi masalah perbuatan kita kepada Allah daripada dosa yang kita lakukan, apa saja bentuk dosa itu, adalah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud mereka orang-orang yang melakukan perbuatan keji, mengingati Allah atau dia insaf dan kembali kepada Allah,
lalu bertaubat kepada Allah dan tidak kembali melakukan dosa yang ia lakukan itu, maka mereka yang demikian ini akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan mengampunkan mereka. ثم أن كل سيئة وكل ذنب ومعصية لها ما يغلبها ويعظم عذابها، ولها ما يخففها ويسرع فيها قبول التوبة منها. فمما يخففها كراهة هذه المعصية والندامة عليها وسرعة الاستغفار والعزم أن لا يعود لمثلها. ومما يغلبها أن يتظاهر بالخير والصلاح أو يلبس زي الصالحين لأجل الوصول إلى الفجور ولأجل أن لا يظن به الناس شر، أو أن يحول هذا الأمر إلى اعتقاد أنه لا شيء عليه ويستخف بالمعصية، فهذا أسباب مضاعفة إثمها. Dosa itu kalau dilakukan, kadang-kadang dosa itu boleh menjadi satu hal yang mengundang bahaya yang besar bagi pelakunya, dan kadang-kadang dosa itu boleh menjadi kecil bagi pelaku dosa itu, bergantung kepada cara menyikapi kepada dosa tersebut. Dosa itu akan menjadi kecil dan akhirnya pelaku itu akan meninggalkan kalau pelaku dosa itu membenci kepada dosa itu. Untuk meninggalkan dosa, hendaklah ada rasa tidak suka kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang boleh mengundang kepada dosa.